dengan cara revenue tahun depan saya tarik sekarang, pengakuan revenue yang prematur, gitu ya. Baru ada orang tanya-tanya saja saya akui adanya penjualan. Orangnya baru tanya-tanya, gitu ya. Belum benar-benar terjadi. Revenue-nya dibesarkan, biayanya dikecilkan. Biaya dikecilkan, tahun ini labanya besar, gitu ya. Tapi tahun depan akibatnya karena revenue udah ditarik tahun lalu, tahun depan revenue-nya turun. Biayanya tahun lalu dikecilkan, akhirnya karena biaya itu harus terjadi, biaya tahun depan akan naik. Kalau nggak mau balik itu, lakukan lagi, gitu ya. Jadi intinya membuat satu kebohongan harus ditutup dengan kebohongan berikutnya, ditutup lagi kebohongan berikutnya, gitu ya. Itu kalau memainkan manajemen laba. Nah, apa hubungannya dengan executive compensation tadi? Tadi saya sengaja taruh BCA. Kalau BCA itu dia dikasih kompensasi saham, tapi sahamnya di lock berapa tahun? 3 tahun. Berarti tujuannya apa? Kalau kita ngomong eksekutif yang level komisaris dan direksi, yang level top. Karena kalau level bawah, atasnya bisa menentukan, bawah lagi atasnya. Kalau dia sudah paling atas, apa yang menentukannya gitu? Itu kan kita bicara power theory tadi. Karena dia sudah di atas, posisi paling atas. Nah, kalau di lock 3 tahun, itu berarti tujuannya tadi tingkatkan. Kalau misalnya dewan direksinya menggunakan manajemen laba, berarti at least dia harus tahan itu berapa tahun? 3 tahun. Kalau dia katakan, kalau dalam 3 tahun itu, apa yang terjadi 3 tahun lalu itu memang sudah benar, barulah sahamnya dilepas, gitu ya. Itu 3 tahun kalau di BCA, gitu ya. Jadi dia memperhitungkan tadi seperti itu. Itu salah satu cara executive compensation mengatasi masalah tadi terkait dengan manipulasi laba, tadi terkait dengan pertanyaannya kelompok 2, gitu ya. Oke, sudah ada kita? Oh ya? Oke, sudah, terima kasih kelompok 5. Kita belum close ya. Langsung lanjut kelompok 6 ya. Pin gak pin? Gak apa-apa. Iya kan? Kayak tapi lah. Ayo. 40 nak. Iya, 4. Kan apa kuanti apa kali? Kali. Kali. Tarik. Iya. Bung 14. Aku pakai revisi. Cak meeting cak angin. Oh iya. Ibu terus apa? Aku bisa. Oh ada. Pas kalau teko-teko buka apa sih? Apa? Bisa jatuh ini. Oh lali itu. Bola. Tanggal 10. Iya. Kumpul. Iya. Betul ya. Iya, tepat ini ya. Baru mulai. Kan kalau data sebentar. Kuali. Oh iya, kuali kan Pak. Apa wawancara? Mau tuh nih. PBB. Iya sih. Bisa cepet kan. Eksekutif dan pemegang saham, tetapi dalam prakteknya juga dapat mendorong manipulasi laporan untuk menjaga harga saham itu tetap baik. Nah, banyak studi sebelumnya tidak akurat karena hanya fokus ke jabatan CEO-nya. Padahal setiap eksekutif itu ada banyak jabatan yang termasuk CFO dan manajer senior. Nah, mereka tuh dapat merespon insentif dengan cara yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan individu dengan data 1.805 eksekutif, termasuk sekitar 700 pelaku port, sehingga mampu mengidentifikasi pelaku secara detail dan lebih tepat untuk memahami insentif mana saja yang jabatan mana saja yang paling rentan terhadap fraudnya. Itu di sini ada insentif, ekuitas, dan risiko pelaporan keuangan.
indikator. Yang pertama yaitu delta, yang menunjukkan seberapa sensitif kekayaan eksekutif terhadap perubahan harga saham. Terus yang kedua tuh ada vega, yang menunjukkan sensitivitas kekayaan terhadap perubahan volatilitas saham. Nah, secara teoritisnya kompensasi ekuitas itu dapat menurunkan konflik keagenan karena mengikat kepentingan eksekutif dengan pemegang saham. Namun mekanismenya yang sama juga dapat menghasilkan konsekuensi yang negatif. Ketika kekayaan eksekutifnya itu meningkat, sejalan dengan naiknya harga saham, mereka mungkin terdorong untuk memanipulasi laporan keuangan agar kinerjanya itu terlihat Kita tetap salah. baik-baik saja. Tulis. Artinya di sini Saya tulis. eksekutif itu yang mendorong pengambilan risiko dalam pelaporan, juga dapat mendorong pengambilan risiko dalam pelaporan. Nah, di sini saya menjelaskan tentang sampel-sampelnya ya. Jadi yang pertama itu tabel A ini itu mau menjelaskan proses penyaringan yang dilakukan oleh penulis. Jadi awalnya itu ada kumpulan awal ada 4.192 AER. Nah, dia itu ingin menjelaskan proses-prosesnya ini tuh dalam penyaringan ini. Jadi yang pertama itu dia menghapus AER yang tidak relevan dengan misinterpretasi dalam laporan keuangan. Lalu dilakukan juga mereka menghapus kasus yang tidak jelas tentang identitas perusahaan ataupun tahun fraudnya. Lalu mereka juga mengeliminasi kasus yang tidak dapat dipadankan dengan data Kompustat dan juga Executive. Lalu yang terakhir mereka menggabungkan AER-nya ini yang membahas dengan kasus fraud yang sama. Nah, jadi setelah semua tahapan ini dilakukan, diperolehlah ada 404 perusahaan fraud yang digunakan dalam analisis utama ini. Nah, lalu yang kedua itu ada saya akan membahas yang tabel B, 1B. Nah, tabel 1B ini dia tuh ingin menunjukkan jadi kayak pelaku-pelaku fraudnya itu berdasarkan dengan jabatan yang ada. Ini kan sudah disebutkan oleh teman saya. Jadi yang dikatakan ada pelaku-pelaku fraud itu ada CEO dan CFO ya. Nah, jadi di sini itu ada total sampel itu 1.800 eksekutif yang sudah dijelaskan. Nah, jadi dengan temuan ada 667 atau sekitar 30% ada diidentifikasi sebagai pelaku fraud di sini. Nah, tetapi justru pelaku fraudnya itu yang penting ada di sini ada 26%, di mana itu bukan CEO maupun CFO, tetapi berdasarkan dari jabatan lainnya seperti eksekutif, vice president, COO, controller ataupun vice president. Nah, meskipun mereka itu ditemukan ada CEO dan CFO-nya sekitar 60% dan 55% CFO ya. Nah, tapi di sini itu terdapat 104 perusahaan fraud di mana tidak ada CEO ataupun CFO yang ditemukan sebagai pelaku fraudnya. Nah, jadi dari temuan ini tuh hal ini mendukung adanya pentingnya pendekatan berbasis individu eksekutif. Jadi di mana fokusnya itu bukan pada CEO atau CFO, tetapi mereka itu kepentingan CEO dengan pemegang saham. Yang kedua itu CFO dan eksekutif lainnya justru menunjukkan insentif ekuitas yang lebih rendah. Perbedaan ini wajar karena struktur kompensasi biaya berfokus pada CEO sebagai pengambil keputusan strategis utama. Yang ketiga, distribusi delta dan vega cenderung tidak simetris. Kita dapat melihat bahwa nilai rata-rata lebih besar dibandingkan median. Ini menunjukkan adanya nilai ekstrim atau outliers, artinya adanya sebagian kecil perusahaan yang memberikan insentif ekuitas sangat besar kepada eksekutifnya. Dan yang terakhir, dari pola ini kita bisa menyimpulkan bahwa eksekutif perusahaan yang melakukan kompensasi berbasis ekuitas cenderung memiliki variasi insentif yang cukup lebar, terutama pada posisi CEO. Temuan ini tuh penting karena dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan terutama terkait risiko perusahaan. Selanjutnya dari tabel 2B membahas tentang statistik tingkat perusahaan. Dari sisi ukuran dan pertumbuhan terlihat bahwa perusahaan penipuan cenderung memiliki kapitalisasi pasar yang lebih kecil, namun nilai FDB lebih tinggi.
Ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berada dalam tekanan pertumbuhan yang lebih besar. Untuk profitabilitas dan struktur aset, ROA kedua kelompok relatif sama, tetapi perusahaan penipuan memiliki aset yang lebih rendah dan piutang lebih tinggi. Kondisi ini itu menandakan struktur aset yang lebih lemah dan area yang lebih rawan dimanipulasi. Selanjutnya, dari sisi risiko dan pendanaan, perusahaan penipuan itu memiliki leverage yang lebih tinggi serta aktivitas pendanaan yang lebih besar. Bahkan aktivitas akuisisinya sedikit lebih agresif dibandingkan perusahaan normal. Selanjutnya tabel 2C membahas tentang statistik tingkat eksekutif. Pertama itu eksekutif perusahaan penipuan lebih jarang adanya perempuan dan memiliki tingkat pendidikan yang berbeda, terutama dalam hal gelar MBA atau pendidikan lanjutan. Kedua, mereka itu juga lebih sedikit memiliki pengalaman profesional termasuk pengalaman auditing dibandingkan eksekutif di perusahaan-perusahaan non penipuan. Ketiga, proporsi posisi CEO dan CFO relatif sama di kedua kelompok, sehingga perbedaan bukan pada jabatan, tapi pada kualitas dan pengalaman individunya. Secara keseluruhan, pola yang muncul adalah bahwa eksekutif perusahaan penipuan cenderung lebih muda, kurang berpengalaman, dan kurang terdidik dibandingkan eksekutif perusahaan non penipuan. Empiris pada analisis perusahaan yang melakukan fraud. Nah, itu tujuannya untuk menilai apakah eksekutif yang emang terlibat fraud itu memiliki insentif ekuitas yang lebih besar dibandingkan eksekutif yang lainnya pada perusahaan yang sama. Nah, ini dilakukan pada satu perusahaan dan coba membandingin para eksekutif dalam perusahaan yang sama ini tanpa dipengaruhi sama karakteristik perusahaannya. Nah, ini juga menghitung efek ekonominya. Kalau misal delta naik satu standar defisiasi, itu peluang eksekutif menjadi pelaku fraud itu naik diasumsikan 12%. Kalau misal Vega naik satu standar deviasi, itu tuh peluangnya naik sekitar 16%. Nah, tabel 3 tuh nunjukin yang eksekutif ini itu hasilnya hubungannya positif dan signifikan, di mana seorang eksekutif itu diasumsikan melakukan fraud dan mengindikasikan bahwa peningkatan sensitivitas kekayaan eksekutif terhadap perubahan harga saham dan volatilitas itu kemungkinan terjadi dalam tindakan fraud. Nah, pada yang kolom kedua ini, peneliti mengeluarkan CEO dalam sampel di mana delta dan veganya juga memiliki hubungan positif dan signifikan kalau misalnya melakukan fraud. Kemudian juga sama pada CFO ini juga hubungannya positif dan signifikan, dan waktu dimasukin ke dalam sampel eksekutif ini hasilnya juga tetap signifikan, di mana juga yang CFO ini justru lebih tinggi 1,651. Nah, kemudian juga peneliti menambahkan ada karakteristik usia, kemudian ada female MBA CPA ini itu hasilnya juga signifikan, di mana CFO ini juga tinggi. Kemudian yang tinggi lagi ada CPA, di mana dia tuh melakukan fraud juga. Nah, kemudian yang tabel 4 ini menguji ketahanan hasil dari tabel 3 tadi. Yang pertama, ini tuh CEO dianggap nggak melakukan fraud, di mana tindakan fraud ini tuh nggak dipengaruhi sama tekanan CEO, tapi hasilnya juga tetap signifikan. Justru yang CFO ini tetap melakukan fraud, yang dimana insentif ekuitasnya tuh besar. Kemudian di sini juga ada CEO only, di mana hanya fokus pada CEO aja, hasilnya juga signifikan. Dan di sini ada memasukkan saat diberlakukannya Sarbanes-Oxley. Ini yang saat dilakukannya, sebelum dilakukannya itu tuh hasilnya signifikan, dan pasca dilakukannya ini hasilnya tidak signifikan. Jadi di sini tuh ngejelasin kalau misalnya saat berlakunya Sarbanes-Oxley dan pasca diberlakukannya tuh nggak mempengaruhi
insentivitas ekuitas dengan fraud. Kemudian juga kalau ini nambahin berlakunya Sarbanes-Oxley, tapi fokusnya sama CEO dan CFO aja, itu hasilnya juga signifikan. Hasilnya juga tidak signifikan waktu pasca Sarbanes-Oxley ini. Ya, nah, secara keseluruhan tabel 3 sama 4 ini tuh nunjukin kalau misal fraud dalam perusahaan yang sama ini nggak dipengaruhi sama jabatan tertentu aja, tapi karena individu masing-masing dalam perusahaan itu, kayak jabatan yang tadi juga CEO juga melakukan, CFO juga melakukan, dan yang lainnya tadi yang udah disebutin. Berikut ada analisis yang cocok. Dari tabel 5 ini menunjukkan bahwa ketika faktor-faktor perusahaan ditentukan secara ketat, perbedaan insentif ekuitas antara pelaku fraud dan eksekutif yang tidak melakukan fraud terlihat sangat jelas. Ini memberikan bukti kuat bahwa insentif keuangan pribadi merupakan pemicu perilaku manipulasi laporan keuangan pada individu tertentu, bukan pada keseluruhan eksekutif perusahaan. Terus ada tabel 6 di sini, analisis sampel yang tidak cocok. Itu menunjukkan bahwa dalam sampel tanpa proses pencocokan yang tepat, hubungan antara insentif ekuitas dan fraud hanya terlihat pada eksekutif yang benar-benar melakukan fraud, bukan pada semua eksekutif perusahaan fraud. Hal ini menegaskan bahwa perilaku fraud bersifat individual, bukan fenomena perusahaan secara keseluruhan. Terus ada tabel 7. Tabel 7 ini memperkuat bukti bahwa peran eksekutif mempengaruhi kekuatan hubungan antara insentif, ekuitas, dan fraud. Tetapi konsistensi hasil menunjukkan bahwa jabatan apapun dapat terlihat ketika insentif ekuitasnya tinggi. Penelitian ini menegaskan bahwa equity insentif bekerja sebagai pendorong perilaku oportunistik pada berbagai level manajemen, bukan hanya CEO. Nah, selanjutnya peneliti ini dia itu melakukan replikasi atau dia itu meneliti ulang dari 2 studi yang sudah dilakukan. Itu pertama pada Ericsson di 2006 dan juga Armstrong 2010. Nah, di penelitian Ericsson dan juga Armstrong ini mereka itu memasukkan variabel itu antara pelaku fraud dan non fraud itu dijadikan satu, makanya hasilnya itu tidak signifikan karena kan jadinya tuh hasilnya tuh nggak tahu siapa yang benar-benar melakukan fraud, karena yang pelaku tidak fraud itu juga dimasukkan ke dalam perhitungan. Makanya di replikasi ini atau perbaikan ini Davidson tuh ini menggunakan pendekatan yang mungkin lebih berbeda karena menurut dia lebih benar gitu loh. Jadi si Davidson ini bakal fokus kepada pelaku fraud aja, sedangkan tadi dibilang kalau nggak Ericsson Armstrong itu dia melakukan yang memasukkan yang tidak pelaku fraud juga, jadi mengganggu hasil dari perhitungan itu sendiri. Nah, dari dari Davidson sendiri yang benar kalau misalnya studi yang dari Ericsson dan juga Armstrong itu salah bukan karena teorinya gagal, tapi karena mereka tuh menggunakan unit analisis yang salah. Terus studi lama dari Ericsson dan juga Armstrong itu menyebutkan kalau equity incentive itu tidak terkait fraud, padahal dari hasil perhitungan Davidson itu menunjukkan hasil yang berbeda di tabel 3 dan 7. Nah, Davidson tuh ngomong kalau misalnya machine error itu karena studi lama itu tidak menggunakan pelaku fraud dan juga non fraud seperti yang dikatakan tadi, sehingga efek yang sebenarnya antara pelaku fraud itu tidak muncul dengan jelas kayak gitu. Nah, di studi Ericsson 2006 ini mereka tuh seperti yang bilang tadi, mereka tuh ngopalin data top 5 eksekutif di mana semua CEO, CFO, dan lain-lain itu yang melakukan fraud atau tidak fraud itu dimasukin perhitungan. Jadi tuh nggak tahu siapa sih pelaku yang sebenarnya itu antara CEO kah, CFO kah, atau eksekutif yang lain. Jadi insentif eksekutif non pelaku itu ikut dihitung dan ini menyebabkan loss besar di mana suara dari
pelaku non fraud itu mengganggu suara dari pelaku fraud sendiri, jadi itu nggak jelas, kayak ngeblur gitu loh hasilnya, jadi kayak kurang kuat gitu anggapannya, sehingga hasilnya itu tidak signifikan dan dianggap tidak berhubungan satu sama lain. Nah, di sini Davidson tuh melihat kejanggalan atau kelemahan itu, sehingga dibilang kalau tadi Davidson itu cuma fokus ke yang pelaku fraud aja, di sini dinamain name eksekutif, dan ini tuh selaras antara insentif dan juga pelaku, di mana yang dituduh melakukan fraud itu juga dihitung kayak gitu loh, bukan yang tidak dituduh dimasukin sebagai perhitungan, dan ini bisa menghilangkan loss dari non pelaku yang dimana bisa menjawab kekurangan dari penelitian si Erickson di 2006 itu. Nah, setelah insentif dihitung hanya untuk pelaku, hasilnya itu berbeda dengan yang milik Erickson, di mana koefisien sensitivity menjadi signifikan kuat di 0,02, terus juga efeknya itu meningkat lebih dari 2 kali lipat, di mana ini yang awalnya sensitivity itu 0,01 yang milik Erickson, terus replikasi itu dia masih ngitung dengan yang sama, terus yang name eksekutif itu dia cuma masukin di pelaku fraud aja jadi 0,02. Terus model itu lebih akurat untuk membedakan fraud dan non fraud, karena balik lagi Presentasinya 2 kali. si Davidson itu Sudah. memisahkan Masuk hitungannya itu nanti cuma beri di pelaku fraud minggu aja, depan. jadi bisa kebeda gitu. Wis, Nah, oh iya, di sini sorry. pelaku fraud itu terbukti memiliki insentif ekuitas yang jauh lebih tinggi. Nah, dengan perhitungan ini si Davidson tuh bilang kalau mungkin Erickson itu salah bukan karena salah mengukur limit, karena salah mengukur limitnya, dia notarin semua pelaku fraud dan juga non fraud ke dalam perhitungan. Terus juga Davidson tuh ngomong kalau misal fraud itu fenomena individu bukan karena manajemen. Nah, selanjutnya di replikasi tabel 8B ini si Davidson itu meneliti atau mereplikasi penelitian Armstrong 2010, di mana di penelitian ini itu tujuannya sama, tapi fokusnya itu lebih ke CEO, di mana dia tuh mau menjawab kalau misal apakah CEO dengan delta yang signifikan lebih tinggi itu bisa lebih mungkin untuk melakukan fraud gitu. Nah, hasilnya itu sama sekali tidak signifikan. Nah, terus Armstrong itu kemudian menyebutkan kalau misal equity insentif itu tidak mendorong CEO melakukan fraud. Di penelitian Armstrong juga dia melakukan hal yang sama kayak Edison, di mana dia mencakup CEO pelaku dan juga CEO non pelaku. Jadi hasilnya sama-sama kabur karena kan tidak jelas perhitungannya. Terus padahal seperti yang dibilang tadi, belum tentu yang melakukan fraud itu CEO, bisa jadi CEO, bisa jadi eksekutif yang lainnya gitu. Jadi CEO non pelaku itu mengeblurkan sinyal sehingga hasilnya itu tidak signifikan atau tidak jelas. Dimana replikasi Davidson ini dia tuh pertama tuh menyalin model Armstrong dulu di replikasi ini, tapi hasilnya tetap masih tidak signifikan. Terus dia bilang, si Davidson bilang kalau misal si penelitian Armstrong ini salah bukan karena tekniknya salah, tapi konsepnya salah. Dia mirip-mirip kayak hitungannya Edison tadi. Nah, setelah membatasi cuma pada CEO pelaku fraud aja, yang di name CEO yang di kanan ini, itu delta kuantil terjadi signifikan kuat, terus juga kuantil 4 dan 5 itu menunjukkan peningkatan risiko fraud yang signifikan. Dimana bisa dilihat kalau di sini di kuantil 4 itu dia T statistiknya itu 3,04 yang di dalam kurung ini, terus di kuantil 5 ini 2,57, dimana ini tuh udah melewati batas KKM signifikasi, dimana nilainya itu kurang dari 0,01. Nah, di sini CEO pelaku tuh juga hampir selalu berada di kuantil delta tertinggi, itu di antara kuantil 4 dan juga kuantil 5, dimana ini kan yang signifikan tadi yang paling tinggi kan di sini. Terus juga hubungan insentif fraud itu muncul lagi dengan sangat jelas, karena balik lagi kalau pembenaran dari Davidson ini dia cuma hitung yang pelaku fraud aja, jadi lebih jelas kayak gitu. Nah, jadi si Davidson itu menyimpulkan kalau misal Armstrong itu salah bukan karena teorinya yang salah, tapi karena dia pilih sampel yang salah, dia masukin pelaku yang non-fraud ke dalam hitungannya. Terus juga CEO pelaku fraud itu memiliki insentif ekuitas yang ekstrim, sedangkan CEO non pelaku fraud itu memiliki insentif normal, dan itu bisa menyebabkan sinyal atau hasil dari si Armstrong itu, si
jadi ngebul kayak gitu, jadinya nggak jelas. Di sini tuh ada tabel 8C. Di sini tabel 8C itu menyajikan hasil aplikasi dari studi Feketol yang meneliti hubungan antara intensif ekuitas dari eksekutif dan resiko kecurangan pelaporan keuangan atau financial reporting record (FRAP). Nah, di sini kolom 1 itu menampilkan estimasi asli dari Feketol, sedangkan kolom 2 itu menunjukkan hasil replikasi yang dilakukan dalam penelitian ini. Nah, penelitian ini itu menggunakan metode conditional logistic regression yang sama. Lalu untuk hasil replikasi dari kolom 1 dan 2 itu, di kolom 2 itu memperlihatkan pola estimasi yang secara umum konsisten dengan temuan asli dari Frank et al. Nah, variabel CEO sensitivity itu menunjukkan koefisien positif dan signifikan yang menandakan bahwa insentif ekuitas yang lebih tinggi pada CEO berkaitan dengan meningkatnya peluang perusahaan terlibat dalam fraud. Sementara itu, CFO sensitivity itu tetap tidak signifikan seperti temuan awal, yaitu menunjukkan insentif ekuitas CEO tidak memiliki hubungan bermakna secara statistik dengan fraud dalam model dasar. Lalu untuk analisis tambahan pada kolom 3 dan 4 itu merupakan analisis tambahan untuk mengisahkan pengujian berdasarkan peran eksekutif yang secara langsung terlibat dalam fraud. Di sini itu dikasih nama name CFO dan name CEO. Pada kolom 3 itu fokusnya itu pada name CFO. Nah, di sini CFO sensitivity itu menjadi signifikan positif yang mengindikasikan bahwa ketika CFO yang memiliki intensif ekuitas tinggi itu terlibat langsung dalam fraud, probabilitas terjadinya itu fraud itu meningkat secara material. Sebaliknya, CEO sensitivity dalam model ini itu tidak lagi signifikan. Di sisi lain, kolom 4 itu menunjukkan bahwa insentif ekuitas CEO tetap berperan signifikan dalam mendorong fraud ketika CEO yang bersangkutan terlibat langsung sebagai eksekutif yang ditetapkan bertanggung jawab. Nah, variabel kontrol seperti receivable inventory dan RSSP accruals juga muncul dengan tingkat signifikansi tertentu, menunjukkan karakteristik akrual dan akun yang lebih rawan terhadap misstatement pada perusahaan yang terlibat fraud. Jadi kesimpulannya dari tabel 8C ini itu, replikasi itu berhasil memvalidasi temuan utama dari Frank et al. Dengan hasil yang menunjukkan bahwa equity insentif eksekutif, khususnya CEO dan CFO dalam kasus mereka itu terlibat langsung berkaitan erat dengan insentif untuk melakukan manipulasi pelaporan keuangan. Lalu kemiripan dalam signifikansi dan arah koefisien antara kolom 1 dan 2 tadi itu mengonfirmasi keberhasilan proses replikasi. Sementara itu, dianalisis lanjutan pada kolom 3 dan 4 itu memperkuat bukti bahwa peran langsung eksekutif dan fraud itu memperbesar dampak insentif ekuitas terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, selanjutnya di sini tuh ada tabel 8D. Tabel 8D itu dirancang untuk mengulang kembali analisis yang dilakukan oleh Armstrong et al. Yang memfokuskan pada perbedaan insentif eksekutif antara perusahaan yang terlibat dalam misreporting atau fraud akuntansi dan perusahaan pembanding yang tidak melakukan fraud. Nah, dalam replikasi ini itu membentuk sampel yang dipasangkan secara hati-hati berdasarkan ukuran perusahaan di industri serta tahun sebelum kejadian fraud terjadi. Tujuannya itu untuk membandingkan variabel insentif utama yaitu cash compensation, delta, opsi saham terdapat perubahan harga dan vega, atau sensitivitas nilai opsi saham terhadap volatilitas saham. Dan di panel 1 itu hasil aplikasinya itu menunjukkan pola yang konsisten di seluruh eksekutif baik CEO maupun non CEO, di mana perusahaan yang melakukan misreporting itu cenderung memiliki nilai delta dan vega yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan pembanding. Nah, perbedaan ini itu terlihat baik dalam nilai rata maupun median, meskipun tingkat signifikansi statistik itu bervariasi tergantung pada metode pengujian yang digunakan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa insentif berbasis ekuitas itu mungkin lebih menonjol di perusahaan fraud. Lalu di panel kedua itu analisisnya itu diperketat pada 5 eksekutif dengan bayaran tertinggi. Hasilnya itu tetap konsisten dengan temuan sebelumnya. Insentif berbasis ekuitas seperti delta dan vega itu secara umum lebih besar pada perusahaan yang melakukan misreporting dibandingkan perusahaan pembanding. Nah, beberapa perbedaan ini itu bahkan signifikan secara statistik yang mengindikasikan bahwa eksekutif puncak di perusahaan itu mungkin memiliki dorongan yang lebih kuat dari insentif ini. Lalu di panel 3 ini itu membatasi sampel hanya pada eksekutif yang secara langsung terlibat dalam fraud. Berdasarkan laporan dari Securities and Exchange Commission, hasilnya itu menunjukkan perbedaan yang bahkan lebih kuat dan signifikan untuk delta dan vega antara perusahaan fraud dan non-fraud. Ini itu memperkuat bukti bahwa insentif ekuitas itu berkorelasi erat dengan keterlibatan langsung dalam perilaku kecurangan. Nah, secara keseluruhan replikasi ini itu mendukung temuan asli dari Armstrong et al. Yang
berkata bahwa insentif ekuitas itu khususnya di insentif berbasis ekuitas seperti delta dan vega itu cenderung lebih tinggi pada perusahaan yang melakukan misreporting. Nah, temuan ini itu menguatkan argumen bahwa struktur insentif eksekutif dapat berperan penting dalam mendorong atau memfasilitasi perilaku kecurangan akuntansi dengan implikasi bagi desain kompensasi perusahaan untuk mencegah fraud. Oke, selanjutnya dari replikasi tabel 8E. Di sini tabel 8E itu berisikan 3 kolom. Yang kolom pertama itu tentang hasil asli tahun 2009. Lalu kolom kedua itu ada replikasi Davidson dengan metode yang sama. Terus yang ketiga itu ada model yang variabel dependen dan CEO. Nah, tabel ini tuh membandingkan bagaimana koefisien untuk 4 komponen equity incentive, restricted stock, unrestricted stock, sama unvested option. Nah, lalu nanti itu ada vested option itu juga ketika tingkat analisis digeser dari perusahaan individu ke pelaku. Nah, temuan tabel 8E itu setelah insentif dihitung khusus untuk pelaku fraud, name CEO, itu ada unrestricted stock menjadi signifikan dengan P kurang dari 0,05 dan unvested option menjadi sangat signifikan karena P kurang lebih dari 0,01. Terus model ini tuh pada kolom COS itu jauh lebih kuat karena pseudo R kuadrat itu sama dengan 0,68. Nah, efek esentif ini tuh lebih besar dibanding analisis perusahaannya. Model ini tuh mampu membedakan antara pelaku fraud secara lebih akurat. Pelaku fraud ini tuh terbukti memiliki insentif ekuitas jauh lebih tinggi dibandingkan eksekutif non pelaku. Jadi kesimpulannya tabel itu hasil Johnson itu tidak akurat karena menggunakan unit perusahaan bukan pelakunya. Sedangkan saat dihitung khusus itu untuk pelaku fraud, insentif ekuitas terbukti sangat berpengaruh. Ada analisis tingkat perusahaan terhadap insentif ekuitas dan kecurangan. Nah, mengapa analisis firm level itu dilakukan? Karena identitas pelaku fraud itu baru diketahui setelah AAER dan analisis ini tuh individual tidak bisa digunakan untuk prediksi ex ante. Lalu perusahaan itu sering memiliki lebih dari satu eksekutif dengan insentif besar. Oleh karena itu diperlukan ukuran yang melihat struktur insentif seluruh eksekutif dalam perusahaan. Lalu ada 2 pendekatan yang digunakan, yaitu standardized data dan vega yang di situ digunakan karena ada eksekutif tertinggi dalam perusahaan. Lalu ada delta NX dan vega NX. Itu berapa banyak eksekutif di persentase tinggi. Nah, untuk tabel 9 itu intinya dia tabel yang menguji apakah satu eksekutif itu dengan insentif tertinggi dapat memprediksi fraud perusahaan. Lalu temuan utamanya yaitu standardized data signifikan positif, di mana sensitivitas itu terhadap harga saham itu terkait resiko fraud. Lalu yang kedua ada standardized vega, sangat signifikan karena sensitivitas terhadap volatilitas itu lebih kuat dari delta. Artinya tabel ini itu satu eksekutif dengan insentif ekstrim sudah cukup dari sinyal resiko fraud. Terus ada tabel 10, di mana tabel 10 ini tentang menguji apakah resiko fraud itu meningkat saat lebih banyak eksekutif berada pada level insentif tinggi. Lalu temuan utamanya ada resiko fraud meningkat signifikan ketika lebih dari 3 eksekutif itu berada di persentase tinggi delta. Lalu ada vega signifikan yang bahkan untuk satu eksekutif dan menjadi jauh lebih kuat ketika 3-5 eksekutif agresif. Lalu yang terakhir ada pola ini tuh menunjukkan efektif kolektif insentif bukan hanya untuk individu aja. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa kecurangan atau fraud pada laporan keuangan perusahaan itu bukan ditentukan oleh eksekutif jabatan kayak seperti CEO atau CFO, melainkan tetapi individu yang dengan insentif ekuitas tertinggi dalam perusahaan. Nah, dengan menganalisis tadi pada artikel yang menganalisis 1.805 eksekutif termasuk 700 pelaku fraud, itu terbukti bahwa
mereka yang melakukan fraud itu memiliki delta dan vega yang lebih jauh lebih tinggi dibandingkan rekan mereka sendiri. Nah, temuan yang sebelumnya itu tidak konsisten, ternyata disebabkan oleh metode yang salah, yaitu mengukur insentif berdasarkan jabatan, bukan dari nama individu. Nah, setelah pengukuran diperbaiki, hubungan antara insentif ekuitas dan fraud menjadi sangat kuat dan signifikan. Model resiko yang dibuat itu juga menunjukkan bahwa semakin banyak eksekutif dengan insentif ekuitas yang tinggi, terutama vega, itu semakin besar resiko fraud pada perusahaan. Sebabnya apa? Insentif berbasis ekuitas itu apa? Bentuknya apa saja? Contohnya satu aja. Saham berarti dikasih kepemilikan ya. Kira-kira kenapa menyebabkan hal? Kok sih kalau kasih saham kok ternyata terbukti di sini? Kalau kompensasi berbasis ekuitasnya terlalu tinggi, ternyata menciptakan peluang melakukan fraud. Kira-kira kenapa? Mungkin pertama mungkin tekanan ya, Bu. Tekanannya maksudnya dengan istilah itu kayak tekanan untuk menjaga tetap harga saham, kan contohnya saham tetap tinggi, jadi mereka memanipulasi data keuangan segala macam untuk menetapkan harga saham itu tetap tinggi, jadi dapat keuntungan pribadinya. Karena ada masalah information asymmetry di situ ya, di mana market tidak tahu langsung dalam perusahaan, sangat tergantung pada laporan yang diterbitkan. Nah, tadi laporannya yang dilakukan seperti itu, gitu ya. Insentif berbasis saham kan tujuannya supaya harga sahamnya naik, supaya kalau dikaskan kan dia dapat kompensasi yang besar, gitu ya. Kalau kalian lihat ranking orang terkaya itu kebanyakan bukan dalam bentuk tunai ya, tapi dari saham yang dimiliki kemudian dikalikan dengan harga pasar saat itu, gitu ya. Itu berdasarkan seperti itu di Forbes 100 orang terkaya dunia, gitu ya. Itu komponen terbesar dari nilai saham yang dimiliki. Ayo silakan, saya sudah memancing. Ini ada pertanyaan. Tiap kelompok harus satu pertanyaan ya, tetap berlaku. Silakan. Kelompok 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang harusnya juga pertanyaannya, karena kelompok 6 pertanyaan. Yo, silakan. Demi kelompok 6 juga ya, nanti kelompok 6 menilai diskusinya 0 di sini. Tadi ya, makanya butuh kerjasama kita. Untuk dua belah pihak ya, win-win gitu ya. Ya, presentasi gitu. Silakan.
insentivitas ekuitas dari kekuasaan yang dimiliki sama petinggi perusahaan itu bisa mempengaruhi dari pekerja di atasan perusahaan itu untuk melakukan fraud. Kenapa insentivitas kekuasaan dari kenapa insentivitas ekuitas yang tinggi itu dapat mempengaruhi dari atasan perusahaan itu untuk melakukan fraud. Nah, sampai kan ada yang kalau bisa jangan lebih dari 3. Nah, itu apa yang menjadi perhitungan kok bisa lebih baik insentivitas dari ekuitas perusahaan yang tinggi itu kok bisa jangan lebih dari 3. Itu lebih baik kan sebelumnya 5 kan? Ya kan? Nah, itu apa yang menjadi gambaran kenapa kok kalau bisa jangan lebih dari 3 atau kurang paham? Gak apa-apa ya? Kenapa ya? Oh itu Iya, 3 sama 5. tidak eksekutif Oke, ditangkap ya udah kelompok 5. Silakan ada lagi. Kelompok 2 ini bertanya. Anjir. Charger apa no sih? Colokan nih kok. Ini dia. Thank you bang. Apa charger? Colokan itu apa? Coba. Oh no. Coba. Coba kali. Gini. Coba. Tapi sebenarnya tak bongkar. Oh, over. Tes. Oh. Ini bang tak pertolongan pertama. Janji kita. Oh, buat raket ini. Jika cek bisa. At least iso keris. Kelompok 4 ingin bertanya, menurut kelompok kalian bagaimana peranan CFO ini dalam hubungan antara kompensasi ekuitas dan financial reporting fraud bisa berbeda dengan peranan CIO? Kenapa perbedaan ini bisa terjadi? Terima kasih. CFO sama CIO. Ya, Si ya taruh kata nanti ini pas ini KLK yang dikenal apa Om diri Nomor 1, Rio.
Kok ono penelitian iku ya ini kan melok. Lapo? Cari dibayar. Tak bayar ya ini. Lapo? Ayo ya. Diperbudak dosen. Pertumbuhan yang tinggi dan kendala keuangan lebih rentan itu Kon gak melok progo ya. Pak Ponco cerita wae. Melok melok. Melok. Semester biyen aku stand. Oh, semester iki Pak Ponco cerita. Oh iya. Banyak sekarang mahasiswa dipeluk kutu ambil dosen. Penelitian iku tujuan mahasiswa itu buat belajar, bukan buat sukses untuk doktoral S3 nih dosen. Kamu tuli ya. Sorry aku nyinggung tapi macam ni ngono. Iya, masalah aku paham. Fakta. Ya, Sampai saya dosen saya juga ngono itu. Jenenge Ded. So situ mana? sama. Iya. Lek dosen HM logis. Bikin di lek dosen AK. Ayo kamu bantuin cariin saya penelitian ini itu. Pertanyaannya tuh AK. menurut Ayo. kelompok kalian, bagaimana peranan CFO dalam hubungan antara kompensasi ekuitas dan financial reporting fraud bisa berbeda dengan Semester ini peranan brokon. CEO? Semester ini brokon. Oke. Kira orang kelas. 12. Kalau nak tanding 11. Oh iya. Kan piro? Biyen 6 Pak. 3 kelompok. Iya. Satu kelompok 2 ini. Terus 2 mana lebih parah kan? Piro? 1 ya. Satu? Siapa dewe? Waduh, presentasi terus lah. Iya. Siapa? Ayo. Dari Stanley semua. Gendeng woy. Gendeng woy. Kayuan. Kok kuat ya? Kayu. Dipikir anak ponco kan? Tiba di jebak Ponco. Iya. Karena harga dirinya itu dijebak Ponco. Ini kok offline kok? Aduh. Depan aja. Tekor wis bro. Iya. Tiap hari tracker. Aduh, gak iso. Oh tuh, itu bahas satu buku ya. Saya coba jawab ya. Per minggu sampai topik entek. Dari kelompok 4 ya. Mantap. Tadi kan bagaimana Buku apa? CFO Satu cara ya. Kenapa dia beda ya? Oke, Jadi sebenarnya kan kalau CFO sendiri itu kan dia kan gimana? tapi gue nilai pas Dia kan memang udah Pasti, cara namanya iya. beda. Ya kan kalau CFO itu kan dia kan finansial, sedangkan kalau CEO itu dia kan eksekutif ya. Jadi kalau CFO itu kenapa dia berpengaruh? Dia itu kan orang yang paling dekat dengan laporan keuangan. Jadi ya dia tugasnya orang yang mengatur angka dari laporan keuangan dari perusahaan. Jadi dia tahu detail laporan keuangannya. Dia juga paham posisi kas, utang, keuangan pendapatan dan segala hal teknis yang berhubungan dengan keuangan lah. Nah, kenapa dia berhubungan dengan CEO? CEO ini kan orang paling yang punya kekuasaan paling besar di perusahaan ya. Jadi dia tuh memiliki pengaruh besar. Jadi dia dia menentukan kayak pemenang di perusahaan kan di itu sendiri. langsung Dia yang jadi dia ke punya perusahaan. kekuatan untuk menekan CEO Kayaknya sendiri. ngambil perusahaan Jadi mereka itu memang punya dua berangkat apa ya kayak pengaruh berbeda Berangkat. tapi mereka saling mempengaruhi. Jadi naik kereta. Terus? ya, itu sih. Iya sih, ini wawancara. Jadi mereka sama-sama Wawancara semua? mempengaruhi. Orang gudang. Karena mereka punya kekuatan yang besar ya. Akhirnya analisis perusahaan itu terus nerapno topik sing dari 40 itu salah satu Perusahaan ini di TV. bisa Stand di TV. iya stand jadi soalnya mintanya kan skala kan udah gede CV Indonesia Harus ada bukti kalau itu CV. enggak sebiro ditunjuk langsung cuma yo harusnya kan Mek ketok gede itu. iya kayak gede tapi diminta skala karyawannya pokoknya lebih dari biro 1.000 tuh Jangkrik. iya Sopo cuk? nah itu udah alam Aku kudu gak iso golek. Tapi yo males. Iya, Kayak males. project kayak golek-golek perusahaan kayak ngono. iya masalah itu
terus ribet pas pengumpulan ribet mau kan di print juga Gila kayak ngono sono stand sing ya punya stand di apa? Punya sopo? Punya bapak stand itu. iya bapaknya keluarga gede Pertanyaannya, kenapa itu perusahaan dan satu itu model satu apa ada fraud? Apakah ini toko-toko itu dekonya tuh kayak sing kayak nguasai soalnya kan cilik musuh untuk negara kelompok kami, sebenarnya sembako itu ya sing nguasai ya tokonya Misal saya mengambil contoh dengan kasus tadi dikasihin Ya, warga itu anak bisnis bengkel saham. toko Dan biasanya itu itu lebih condong ke gudangnya ketekanan. dia Kenapa? dia Tekanan tiga karena mas biasanya ada penanya yang mengubah laporan Jalan raya. untuk menjagakan harga Apa? saham tetap Jalan stabil, raya tamparan masih. tetap tinggi. Iya, Nah, jalan raya. tekanan karena mungkin Satu pertama ada dulu. investor. rame tuh Kemudian ada juga harga pasar, ada tekanan dari pasar dan juga dewan untuk menunjukkan kinerja itu tetap kuat dan stabil. Nah itu biasanya eksekutif itu masuk tekan untuk menjaga harga saham itu agar tidak turun. Kemudian jika harga sahamnya turun, eksekutif itu akan kehilangan bonus, juga Oke. uangnya pun juga hilang, keuntungan pribadinya bahkan hilang juga, kemudian atau posisi reputasi semuanya kan hilang. Jadi ya Saya tinggal banget. ke tekanan daripada namanya presentasi gitu loh di random Iya, itu juga random. iya tak Aku mesti kena terus. oh iya Presentasi nggak meneng aku. Males nakok, males apa. iya Meneng aku. Ikut ditunjuk. Gara-gara meneng. di bapaknya apa Iya, bapak lah. Ono ya satu orang jenenge Christopher Anthony, nggak tahu present, nggak tahu maju, tapi nakok. Terus aku 7 minggu 4 kali present, bayang lo. what the fuck oh iya pas Aku belum iki wis 2 kali present, bayang lo. Minggu ini, bulan ini mesti berjalan big piro 8, 9, 10, 11 transfer 4 minggu sudah 2 kali. Iya. terus lagi Sedangkan Christopher Anthony Fratelli nggak pernah present. Cara Ya sekali 2 kali toh. Dan dia nggak masuk. Kok ke Alpha yo? Makanya asli pas kelas baru kelas tapi ngaruh dia sih bapak itu bapak ya ke Alpha. Piye gitu? izin bapak Mbok kate. izin ya besok nanti ngecek bapak ya anak ombak gitu ini lomba-lomba Enggak. kok iso Mbok. Gue bingung. lebih dari 3 emang ya Mbok mungkin dia kali apa caranya. Mesti kayak pas kelas pengganti dia gak mlebu tapi pokoknya cuma iya intinya ngono. ini kita tingkat kecamatan juga Iya. kolek main semester lalu yang ada itu arek-arek Apa? ya itu Andrew Richard Helen Fahad Ya sayangnya saya belum lulus apa jadi belum bisa. Ya, nek salah belum ngambil apa ngono lali. iku AML Wis apa? Wis apa ya Bu? Apa kasih kurang lali. berarti kamu jurusan manajemen AM. Aku tanji kepeksa. apa sih ya mau nih sistem Elektro. mau ya iya kasih Elektro. terus apa kok kira perasaan Lebih murah. oh Elektro di Petra. Iki di Ubaya. Lebih murah di. Loh, harganya kacau waduh. 200 juta wis 120. Sampai lulus aku 120. Ya wis, Ubaya. Lah kok ngene. Nggak otomatis dia itu mengasumsikan kalau misalnya harga saham itu representasi yang akurat di pembahasan dia, pembahasan dari chart ini. Tapi
Tapi indikator kayak delta dan PK yang dibilang tadi itu untuk menilai akurasi harga saham, bukan untuk menilai akurasi harga saham, tapi karena keduanya itu bisa gambarin berapa besar sih kekayaan yang dimiliki dari pribadi eksekutif itu, baik CEO, dan lain-lainnya. Itu berubah kalau misalnya harga sahamnya itu bergerak. Nah, sehingga itu menjadi ukuran yang paling bisa dilihat kalau misalnya dilihat dari motivasi dan juga tekanan finansial individu. Dimana tadi kan artikel ini kan mau nunjukin apakah fraud itu terjadi karena jabatan atau karena keinginan diri sendiri gitu kan. Nah, jadi fokus penelitian itu tuh ke insentif perilaku dari diri sendiri, bukan karena validitas harga pasar. Seperti itu terdorong untuk melakukan fraud karena tuh takut kehilangan nilai ekuitas dirinya sendiri, terlepas dari apakah harga saham itu mencerminkan nilai fundamental atau hanya reaksi sentimen. Terus kalau misalnya harga saham itu lebih dipengaruhi sama faktor eksternal kayak misalnya sentimen, suku bunga kayak gitu, itu malah meningkatkan tekanan atau pressure dari CEO CFO karena kan insentif ekuitasnya jadi tinggi gitu kan. Terus ketika faktor eksternal itu menekan nilai saham jadi turun, eksekutif itu tetap mengalami kerugian pribadi yang besar. Jadinya kecenderungan itu tuh untuk memanipulasi atau melakukan fraud itu jadi lebih besar dari kecenderungan dari CEO CFO untuk melakukan fraud itu sendiri. Karena tujuan akhirnya itu jelasin bukan fraud yang dibuat oleh insentif. Gitu. Mau jawab dari kelompok 2, jadi kenapa kok Dewan Direksi itu tetap memberi insentif ekuitas tinggi? Karena padahal tuh ada fraud. Nah di sini tuh karena Dewan ini sendiri tuh nggak lihat level resikonya itu dari individu, tapi dari level perusahaan. Kayak misalnya nggak lihat padahal satu eksekutif ini punya insentif ekuitas yang lebih besar kayak gitu, tapi kan dia ketutup dari yang dilihat karena perusahaan langsung tuh, jadi kayak nggak melihat yang individunya itu. Kemudian karena konflik kepentingan dan kekuasaan CEO, jadi mungkin karena Dewan ini kan CEO tuh mendapat insentif ekuitas yang lebih besar ya, kayak yang membawai semuanya iya itu. Jadi kayak mungkin yang di bawahnya tuh merasa insentif ekuitas besar nih wajar aja gitu. Jadi kayak mungkin nggak berani buat ngomonginnya. Jadi kayak meskipun ada risiko tuh dianggap itu wajar aja. Kemudian karena tekanan pasar, kalau misalnya perusahaan tuh merasa harus menawarkan kompensasi yang besar supaya nggak kehilangan eksekutif yang terbaik. Jadi kalau misal pasarnya ini kalah karena insentif ekuitasnya kecil, itu tuh takutnya eksekutif lainnya tuh bisa pindah ke perusahaan yang insentif ekuitasnya lebih besar. Oke. Terima kasih Mbak. Ya, kelihatan bagus waktu tanya jawab ya. Nilainya 90 waktu tanya jawab. Ya, jadi tanya jawab untuk kepentingan dua belah pihak ya. Oke, saya tidak mengulang, saya hanya menekankan poin penting saja terkait dengan topik executive compensation hari ini, gitu ya. Yang kita bahas executive compensation itu yang kita bahas kalau di perusahaan, ya, kalau di perusahaan kita bahas perusahaan yang berbentuk PT ya. Pemegang saham ini pemegang kekuasaan tertinggi, di mana dia menggunakannya pada waktu rapat umum pemegang saham. Kemudian pemegang saham itu tidak bisa semua ikut, apalagi kalau TBK, itu ya pemegang sahamnya banyak, itu ya termasuk mungkin kalian megang berapa lembar saham itu juga pemegang saham. Dia nunjuk wakilnya di Dewan Komisaris, gitu ya. Dewan Komisaris nanti dia mewakili pemegang saham. Fungsinya dia seperti steering komite ya kalau di kepanitiaan. Dia fungsinya untuk monitor dan memberikan advice ya, nasihat ya. Tapi yang menjalankan di bawahnya namanya Dewan Direksi, gitu ya. Ini eksekutor yang jalankan, gitu ya, namanya Dewan Direksi. Dewan Direksi kepalanya kita sebut
CEO gitu ya, karena sempat rasanya kok ada bingung. CEO, Dewan Direksi itu dikepalai oleh Dirut Direksi Utama. CEO di dalamnya ada CFO, Direktur Keuangan, ada Chief Marketing Officer, itu ya, mungkin ada Chief HRD Officer, itu ya, tergantung kebutuhan perusahaan. Sekarang ada yang COO, Chief Operation Officer, gitu ya, itu direktur per bidang, gitu ya, kepalanya CEO. Setelah itu baru masuk ke manajer, gitu ya, manajer apa, dan terus sampai ke bawah ke karyawan. Nah, yang kita bahas hari ini adalah executive compensation, adalah yang untuk 2 posisi di top di sini, gitu ya, yang kita bahas. Karena ini adalah mereka pemegang kuasa tertinggi, gitu ya. Siapa yang menetapkan mereka mau dibayar berapa? Jangan sampai mereka menentukan berapa yang mereka harus bayar sendiri, menentukan diri sendiri. Itu kan kita bicara di internal control ya. Nggak boleh menetapkan untuk dirinya sendiri, harus ada pihak lain, gitu ya. Terus apa? Nanti salah satunya tadi yang sempat dibahas, apa tadi? Say on pay vote, apa ini? Jadi say on pay vote artinya kompensasi yang untuk 2 bagian ini harus diusulkan di rapat umum pemegang saham. Nanti pemegang saham yang akan vote setuju enggak, gitu ya, karena tertinggi adalah pemegang saham, itu salah satunya, itu yang dimaksud, gitu ya. Oke, nah kenapa ini bermasalah? Karena ini ada masalah keagenan, gitu ya, masalah keagenan antara pemilik dan eksekutif, gitu ya. Mungkin kalau kalian tidak bisa bayangkan kalau perusahaan besar, misalnya perusahaan kecil, gitu ya, kalian sisi sini sebagai owner, punya duit, gitu ya. Yang sisi sini adalah profesional, gitu ya. Kalian owner, gitu ya. Kalian punya duit, mau menjalankan bisnis, tapi kalian tidak bisa menjalankan sendiri karena misalnya karena kuliah full timer, Bu, nggak mungkin. Kita buat bisnis yang gampang aja, yang umum, kafe, gitu ya, kasih menjamur, gitu ya. Kalian punya duit, mau bikin bisnis kafe, tapi kalian nggak bisa menjalankan sendiri. Masalah keterbatasan waktu, masalah juga pengetahuan kalian terbatas, masalah perkopian. Cuma saya tahu bisnis itu menguntungkan, begitu ya. Ditunjuklah eksekutif, cari menjalankan. Bagaimana kalian bisa memastikan eksekutif ini menjalankan sesuai kepentingannya owner? Apa yang akan kalian buat? Kalau bisnis kafe, gimana kontrol eksekutifnya bekerja? Kalau mereka dapatnya apa? Eksekutif dapatnya apa? Kompensasi yang diharapkan di eksekutif dapatnya apa? Gaji. Oke, gaji. Kalau dari owner harapannya bisa dapat apa dari bisnis tadi? Sebagai owner? Hah? Omset, oke, omset, revenue doang ya? Revenue doang, biaya besar nggak apa-apa ya? Profit ya, profit. Kalau profit, oke, seperti itu. Kalau menetapkan gaji, gimana menetapkan gaji mereka supaya mereka bekerja semaksimal mungkin? Kalian kan nggak sehari-hari di situ. Terjadi masalah information asymmetry, gitu ya. Mereka yang lebih tahu. Gajinya ditetapkan gimana? Indikatornya dari apa? Kinerjanya dilihat dari apa? Shift kerja, maksudnya, oh bisa, kalian aja ahli gitu ya, persensi masuk tapi orang hilang gitu ya. Alah, kalian juga ahlinya gitu ya. Nah, kalau seperti itu cuma dilihat masalah masuk kerja nggak bisa. Apa lagi? Gimana caranya? Kontrol supaya dia bekerja. Penjualannya. Target penjualan, oke. Target penjualan, cukup penjualan doang. Kalian di target penjualan doang, yuk. Kasih bonus, bonusnya dari apa? Indikatornya? Targetnya target terhadap apa? Targetnya betul target terhadap apanya? Target apanya? Apa yang ditarget?
jumlah like misalnya seperti itu, atau apa yang ditarget apa supaya dia dapat bonus? Jualan produknya, oke. Revenue doang cukup. Kalau rugi sini loh yang nanggung ya, kan dia kerja profesional ya. Kalau rugi owner loh yang nanggung ya. Kalau dia kan pokoknya kerja katanya revenue, ya revenue saya apa? Buat produk yang sekualitasnya setinggi mungkin pasti revenue-nya naik gitu ya, padahal biayanya gede gitu ya. Kalau digaji tetap aja kira-kira gimana, apa konsekuensinya? 1 bulan mau berapa? Ya? Kalau gaji tetap kan kayak dia mau males, mau rajin juga sama. Nah itu masalah resiko tadi yang sempat dibahas gitu ya. Jadi executive compensation kalau no risk itu dampaknya eksekutifnya ya males-malesan, kerja nggak kerja ya dapatnya segitu, ya mending nggak kerja aja dapatnya sebulan 10 juta ya, berarti nggak boleh tanpa resiko, harus ada faktor yang memicu dia bergerak. Kalau 100% ikut dikasih resiko, misalnya kalau owner kan enak gitu ya, saya nggak usah bayar kamu, pokoknya kalau laba tak bagi, kalau nggak laba rugi ya melot tak bagi gitu ya, enak kalau sebagai owner. Kalau eksekutif kira-kira seperti itu bersedia? Kalau diserahin ngolah kafe dari laba dibagilah, misalnya 50-50 lah, oke. Kalau rugi juga 50-50, bersedia? Enggak, kenapa nggak bersedia? Itu berfungsi 100% seperti owner. Itu tadi kompensasi berbasis saham tujuannya seperti itu ya. Berperilakulah kalau kamu sebagai owner tidak kasih saham. Rasa kau gimana kamu kalau sebagai owner? Gimana kamu deg-degannya gitu kepada perusahaan? Itu tujuannya kompensasi berbasis saham. Istilah kerennya meningkatkan sense of belonging gitu ya kan gitu. Nah kalau misalnya semua variabel, kira-kira apa? Tidak ada yang tetap ya tadi. Kalau semuanya variabel. Kalau kalian bekerja seperti itu, bersedia diserahin mengolah kafe 100% berdasarkan kinerjanya kafe tadi. Maksudnya tadi, misalnya dari laba bersih. Kalau dibandingkan misalnya di tempat lain ada tetapnya, kemudian plus ada variabelnya. Itu apa? Plus minusnya. Kalau 100% variabel gitu ya, itu dalam penelitian dan tentu kita tahu gitu ya, itu tidak bisa mengkompensasi apa yang telah dilakukan oleh manajemen, karena manajemen itu mau nanti hasilnya laba atau rugi, dia tetap harus bekerja. Setelah dia pada waktu dia bekerja, dia akan kan orangnya satu, kalau sudah bekerja di tempat lain dia kehilangan kesempatan di tempat lain. Jadi itu kalau resiko terlalu besar itu juga tidak bagus gitu ya. Kenapa? Karena sebagai seorang eksekutif, dia tentu harus ada kompensasi yang menggantikan dia untuk bekerja saja. Setelah itu baru ada tingkat performanya, itu baru yang di variabel. Itu masalah kompensasi eksekutif gitu ya. Jadi kita mempertimbangkan berbagai pihak tadi gitu ya. Kalau fix juga nggak baik, kalau variabel semua nggak baik, berarti kita bikin mix yang berapa? Ya itu tadi bisa kita atur sendiri gimana sebaiknya gitu ya, mau bagaimana. Kalau perusahaan baru berdiri dikasih kompensasi semua variabel, nggak ada yang berani masuk gitu ya, karena pasti berdiri awal cari revenue pasti rugi. Siapa yang mau kerja sudah kerja dari pagi sampai malam suruh ganti rugi? Waduh gitu ya, siapa yang mau kan gitu ya. Kalau perusahaannya udah profit gede, join semua variabel mungkin oke gitu ya, karena kita tahu pasti dapat gitu ya. Tapi kalau perusahaan masih rugi, pasti nggak ada yang mau masuk gitu ya. Siapa yang mau masuk gitu ya?
sudah terjadi, suruh nanggung rugi gitu ya. Kalau owner nggak kerja, cuma modal kan gitu. Seperti itu executive compensation gitu ya. Jadi kita mempertimbangkan aspek-aspek tadi. Oke, itu tambah dari saya penekanan untuk topik hari ini gitu ya. Minggu depan sudah ada materinya ya. Masuk ke Bu Dani kembali. Apa ya? Chapter sebelumnya ya. Kontrak efisien ya. Oke, itu topiknya untuk minggu depan. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Absensi ini jangan lupa kembalikan kelompok berapa. AKS tuh. Iya.